Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa tabi'udah amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Direktur UT UPBJJ Malang beserta seluruh staf baik honorer maupun yang ASN, lalu juga ada dari PSG itu ya, yang juga saya hormati. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa bertatap muka dengan jenengan saat ini, tidak daring ya, sebab kalau nanti bisa jadi ceramah daring itu malah tidak efektif. Saya punya nasab yang cukup dekat dengan UT ini. Itu Mas Roni itu belajar sama saya di Al-Islahiyah di Langgar Genteng. Kemudian saya juga akrab, teman dekat dengan ibu dari almarhum Bapak Ayul Hisben. Itu ibu itu teman satu korps dengan saya di Pengawas Kabupaten Malang untuk pendidikan agama. Nah kebetulan saya juga hampir jadi dosen ya, kira-kira begitu di UT ini, karena ada mau mengelola kelas di Al-Islahiyah sana yang hubungannya dengan Mas Wayan dan Bu Anis. Nah itu saya juga keandai kata itu jadi dibuka itu ya, kira-kira awak ini meningkat jabatannya jadi dosen. Sementara ayah dosen in the market ya, saya dosen di pasar. Dosen dodolan sendok tapi ya, bukan dosen yang sungguh-sungguh. Ibu Bapak, itu jadi pertalian nasab saya dengan UT walaupun jauh ada. Anak saya juga masih kuliah di UT ya, sekarang masih nyusun skripsi mungkin. Tapi di mana itu, Kalimantan sana. Coba ujiannya pernah di sini waktu itu, Mas Ron ya. Waktu S1, masih S1 Pak, karena dia D3-nya Australia, tapi dia ngambil saya lagi dari awal karena jurusannya juga biologi, karena itu dari awal dia kuliahnya. Insya Allah sekarang sedang menyelesaikan tugas akhir ya, moga-moga saja bisa lulus di wisuda jadi sarjana UT gitu. Ibu sekalian, kita sudah memasuki hari ini tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah. Tanggal penanggalan Hijriah itu kalau bulan itu tidak berisi 29 ya 30 hari, mesti begitu. Jadi hari ini bisa dikatakan hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Kalau sudah Sya'ban, besok sudah Ramadan, kalau ini hari akhirnya. Nah penanda akhirnya Sya'ban itu adalah dengan melihat bulan, karena Rasul mengatakan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, puasalah kalian, mulailah puasa kalian dengan melihat bulan, dan kemudian akhirilah beribadah dengan melihat bulan. Nah melihat hal ini, maka Kanjeng Nabi itu memerintahkan kita untuk melihat bulan. Jadi bulan tanggal 1 itu bisa dilihat di ufuk. Ketika matahari tenggelam, bulan naik dari bawah. Nah pas matahari tenggelam di ufuk barat ya, namanya ghurub. Kalau bulan itu di atas 3 derajat atau di atas 3 derajat atau lebih, maka biasanya bisa diru'yat kalau tidak tertutup mendung. Maka imkanu ru'yah, kemudian ru'yat itu adalah 3 derajat ke atas. Dan hari ini menurut perhitungan hisab astronomi itu sudah bisa dilihat karena tingginya lebih dari 3 derajat bulan itu. Seharusnya secara kemungkinan bisa dilihat. Kalau melihat pertama dari segi titik-titiknya, sebab hanya satu titik saja itu saya di ngeliat berkali-kali itu tidak pernah bisa melihat, selalu tertutup mendung. Padahal kalau sudah begitu, maka fa'inhum ma'alaikum faqblu iddata Sya'ban sarasina yauman. Lengkapi Sya'ban itu sempurnakan dengan 30 hari, maka puasanya jadi hari Rebu. Tetapi kalau di Indonesia itu ada 150 titik, maka diharapkan walaupun cuma satu titik terlihat, itu sudah berlaku sampai Asia Tenggara, Ibu. Jadi alhamdulillah itu kalau nanti satu titik saja sudah cukup, bisa dilakukan, maka langsung tarawih, besok langsung sudah puasa Ramadan. Nah Ibu Bapak sekalian,
proses atau kita masuk bulan Ramadan ini dipanggil oleh Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ada proses memanggil Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, puasa ini syariat yang sudah lama, sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam. Cuma cara berpuasanya berbeda-beda. Misalnya Nabi Muhammad itu Ramadan wajibnya, tapi kalau Nabi Dawud itu sehari puasa sehari mokel. Nah itu, kalau mungkin di agama Yahudi Nasrani juga ada proses puasa, meskipun mungkin tidak 12 jam gitu ya. Ada proses, pokoknya saya sedang puasa. Itu saya lihat ya teman-teman di waktu di Timor itu ada orang-orang Advent itu malah kenceng itu puasanya. 40 hari, Pak. Iya, dan mereka tidak mau makan babi misalnya, itu ya. Di sana saya lihat orang-orang Advent di Timor waktu itu di Kupang. Nah, jadi puasa itu ada dalam semua agama. Bahkan ada dalam agama tidak samawi. Kalau agama samawi agama Islam, Nasrani, Yahudi. Ya, lalu ada agama non samawi seperti Hindu, Buddha juga ada aja, bahkan itu sampai kurus-kurus betul kalau puasa betul. Para biksuni itu, bikhu itu, lalu juga para pedandanya Hindu itu kalau puasa bukan itu sampai topo broto. Nah, kita juga begitu, umat Islam juga punya kewajiban puasa yang 1 bulan. Lalu ada yang sunnah puasa seperti hari Senin, Kemis, ya Ayyamul Bid, hari putih 13, 14, 15 Hijriah dan seterusnya. Ada kurang lebih 100 hari dalam setahun kita sunnah berpuasa itu, 100 hari. Kalau jalan itu ada 100 hari. Nah, itulah yang membuat kita semakin sehat. Salah seorang novelis ya, juga sastrawan dari Inggris, kalau namanya George Bernard Shaw, dia mengatakan Muhammad itu orang yang paling sehat di dunia. Nah, salah satu faktornya karena puasa. Dia jenderal perang yang mengalami perang sendiri sebanyak 20 atau 30 kali perang, di mana beliau sebagai pemimpinnya. Lalu yang bukan pemimpinnya ada 45 perang selama beliau hidup dalam waktu mulai dari periode Madinah itu kan hanya 10 tahun mengalami sekian banyak perang. Itu kalau jenderal sungguh pasti sudah stres atau mati. Tapi ini kok tidak mudah sakit. Mengapa? Karena beliau ahli puasa. Nah, ibu bapak sekalian, karena itu kata Nabi mengatakan sumu tasihu, poso sira supaya sehat secara jasmani maupun rohani. Nah, ibu bapak sekalian, kita diundang oleh Allah untuk berpuasa. Artinya bukan marhabannya Ramadan, itu salah dalam konteks bahasa. Selamat datang Ramadan salah. Karena apa? Kita yang datang ke Ramadan, bukan Ramadan datang kepada kita. Kok begitu? Iya, karena bunyi ayatnya kita dipanggil untuk masuk Ramadan. Yang pertama bunyi ayat. Yang kedua, tidak semua orang yang dipanggil itu mesti datang ke Ramadan. Karena apa? Mati duluan. Banyak. Ya, ada yang mati duluan sehingga tidak bisa melakukan Ramadan. Atau nyatakan iman, nyatakan sebagai orang Islam tapi gak gelem poso. Itu ya podoai. Ya, artinya meskipun diundang dia tidak datang. Nah, karenanya itu maka Allah menyediakan dalam Ramadan itu menu-menu prasmanan, seperti di depan itu ada prasmanan sudah. Menunya macam-macam. Ya, seperti kita datang ke prasmanan, maka sudah nyiapkan. Kalau nang manten ya nyiapno, amplope siapno. Lalu esok-esok undangannya jam 10, ojo sarapan sih Pak, ngombe tok ayo tok energen ae engko nek kono mangane dipuaskan. Oh iya mah, sengaja ngono pisan. Engko iso ditiliki kabeh. Pertama kali masuk tulis nama, letakkan amplop, saya itu masuk selamat kepada pengantin dan keluarganya. Lalu sambil tola-tole ndelok opo ae sing ngono iku. Wah, lontong kikil, martabak, es campur, sirup, opo didelok kabeh. Sing ya sak karepe ae mulai wis. Golek bakso, oleh pentol loro ae cukup. Ya dimakan bakso bismillahirrahmanirrahim. Lalu ganti martabak, satu aja cukup. Setelah martabak, sirup itu apa? Yang itu jus itu.
jus. Lalu kemudian ganti lagi, itu ada lontong kikil, itu ada itu macam-macam. Akhirnya semua itu bisa dinikmati dengan lahap. Alhamdulillah. Metu sik nyaking es krim lho, saking anu nih San. Saking apa nih lho? Bukannya semangat, saking sehat awake. Coba kalau ada penyakitnya, loro untu saja, sakit gigi saja, masuk ke prasmanan. Ketok es langsung cenu-cenu dhisik San. Sing manis-manis sudah tidak berani, itu tidak berani wis angel. Padahal hanya satu sakit saja, satu penyakit. Omane sampai diabetes, darah tinggi, apa jantung, walah sudah. Saya sekarang kolesterol terkena saya itu. Ya kaki saya juga sedang sakit cenut-cenut begitu. Itu ketok golonge kambing guling wis ora arep wis. Gak wani ngodek. Ya, pertama yang pasti ditamplek bojoku durung-durung. Aku on mijeti bengi-bengi. Nah, itu masuk prasmanan. Ketika kita secara fisik sehat, maka kita bisa menikmati yang manapun yang kita inginkan, yang kita maui. Tapi sekali ada penyakit dan semakin banyak penyakit, maka kita tidak bisa menikmati. Ono iko ijo-ijo aduh asam urat. Ono iko kolesterol gak wani. Iku manis-manis diabetes. Akhirnya metu iku ya mek ndele buan tok terus metu ambek tole tok gak apa-apa wis. Ya. Cara-carane aduh rugi rek botok gak iso nikmati apa-apa belas. Gara-gara banyak penyakit. Demikian pula orang yang berpuasa itu memasuki Ramadan itu banyak prasmanan di sana. Sekarang yang ditagih bukan masalah sehat jasmaninya saja, tapi terutama rohani, sehat imannya. Semakin sehat imannya, maka semakin melahap menikmati semua hidangan yang ada. Hidangannya apa? Pertama jenenge hidangan poso. Lek iman sehat gak cuma poso zahirnya saja, cuma perut dan bawah perut saja ndak. Tapi posone poso mripate melok poso, kupinge poso, lesane poso, atine melok poso. Nah itu, lah kalau poso kita itu hanya poso fisik saja. Mari ngono ndelok iki sing golonge gambar sing gak kena sing didelok ya. Ya akhirnya gak oleh pahala tapi oleh paha sak pirang-pirang. Ya percuma ya. Kam min so'imin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya karena itu tadi gak poso saat ini. Poso hanya perut dan di bawah perut. Gak ngilano luwe sing didelok macam-macam. Mulai esok sudah rasan-rasan. Kita pernah ada rasan-rasan. Delok TV langsung di ono gospot ono lagi. Silet ngono niku. Itu rasan-rasan itu. Aku gak melok ngomong. Semua yang haram dibicarakan juga haram mendengarkan. Jadi podo ae dosane. Nah, karena itu hindari yang seperti itu, ya. Baca koran pun selektif. Kita lihat koran itu bahasa apa? Bencana, gempa bumi misalnya. Oke. Tapi ngerasani Pak Jokowi, ngerasani gak usah melok-melok. Ngerasani Habib Rizik tulis gak usah melok kabeh. Pokoke ngerasani sapa gak usah melok-melok wis. Sing apik-apik mawon. Nah, karena itu ada hadis walaupun dhaif mengatakan naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso itu bernilai ibadah. Mengapa dinilai ibadah? Karena timbangane maksiat sing gak karu-karuan itu tadi. Timbangane posone hanya poso weteng karo sore weteng tapi batinnya masih belum berpuasa. Nah ini semakin sehat maka poso gak cukup hanya poso zahir, tapi juga poso zahir dan batin. Yang kedua taraweh. Ini taraweh itu pekerjaan sunnah ya, tapi penting untuk penyempurna ibadah wajib. Tarawih itu ibadah yang kalau sekarang dilakukan model tarawih sekarang itu adalah tarawih yang bid'ah, nun sewu. Bid'ah itu artinya sesuatu yang diadakan ya setelah Kanjeng Nabi. Tarawihnya sendiri pernah dilakukan oleh Nabi, oleh Rasul, tapi tarawih hanya pada malam 23, 25 dan 27 saja. Lek gak gelem bid'ah, lakonono tarawih seperti itu di masjid. Nah kalau mau bid'ah baik yang 8 maupun yang 20 rakaat itu podo-podo bid'ah. Kenapa? Dilaksanakan di masjid mulai malam pertama. Nabi tidak pernah tarawih mulai malam pertama. Kita kalau sampai terakhir itu ngelakoni, itu berarti bid'ah kabeh. Ya nama kalau bid'ahnya sing wong NU itu bid'ah ada dolalah ada hasanah. Ini hasanah maka kita lakukan. Tapi lek mengatakan bid'ahnya 1 dolalah dan kulatun fitnar, gak usah tarawih mulai malam pertama. Cukup malam 23, 25
27. Ini hadisnya sahih. Nah itu. Nah tarawih gak cukup. Tarawih kata penduduk Medina waktu itu jamnya Malik di Mekah tarawih iku 20. Tapi 20 itu ono tawafi 4 rakaat 2 kali salam tawaf. Istirahat. Tarawihnya yang tenang-tenang, nyantai-nyantai, istirahat dengan tawaf. Lalu tarawih lagi 4 rakaat, lalu tawaf lagi. Begitu. Nah, orang-orang Madinah zaman Imam Malik memilih begini. Iya di Mekah ono Ka'bah iso tawaf. Lah iki kalau Ka'bah gak iso tawaf. Nek kene lek ngono aja mek 20 rakaat tapi 36 rakaat. Nah. Orang Basrah, Kufah lain lagi. Baghdad tambah ado teko Madinah jauh dari Mekah. Iya di Mekah ono Ka'bah iso tawaf. Di Madinah situ ditunggu Kanjeng Nabi karena Nabi dimakamkan di Madinah. Lah iki gak apa-apa, 48 rakaat. Kalau sampai Indonesia di 1000 rakaat itu ya. Nah itu. Nah, karena semangat tarawih itu semangat. Ojo milih cepet-cepetane, tapi yang penting adalah bagaimana khusyuknya. Cepat tapi khusyuk bisa. Jangan saya hanya cepat. Allah. 7 menit selesai, 20 rakaat, masya Allah. Ya bukan hanya kilat itu ya. Sampai malaikat ya wedi. Kayak wih, cepet ya. Nanti tak cedek ya, tak nilai kesampluk aku. Ini tarawih yang semangat. Tapi ada lebih baik tidak usah tarawih. Lebih baik tidak usah tarawih daripada yang pertama, nun sewu. Kalau jenengan ada yang punya profesi mungkin di rumah jualan makanan, minuman, ya untuk itu ya di rumah itu apa? Misalnya ada kafenya atau apa, itu jangan buka di siang hari. Mengapa? Kecuali satu hal apa? Dipastikan dulu siapa konsumennya. Kalau konsumennya nun sewu orang non muslim, saya agama saya Hindu, saya dakwah pemarung, silahkan kita jual kepada dia, tidak apa-apa. Yang kedua orang yang sedang berhalangan, nah itu pasti tidak makan. Ngapunten, kula niki saya mau beli, loh lagi Ramadan sama jilbaban saya berhalangan, mana buktinya? Masuk ngari kono, nggak usah. Terus percaya ngono wae. Yang ketiga, kalau yang membeli itu seorang yang disebut musafir. Saya rumah saya Gresik, saya memang tidak puasa dari awal ya, sudah ditoli gak apa-apa. Kediri Malang musafir bisa 100 kilo, tapi cok bendino. Lalu yang keempat, lah ini orang-orang yang sakit. Nah sakit karena memang boleh tidak berpuasa. Dan yang kelima adalah lansia. Orang-orang lansia dan anak-anak ini ada yang tidak berpuasa karena memang belum waktunya atau sudah tidak kuat lagi. Kecuali sakit hati ya. Ya kalau sakit hati lain lagi. Itu jenenge al ngenesu. Ngenes. Dah. Jadi kalau dipastikan itu yang jual, yang beli, ya kita bisa jualan itu. Tapi kalau justru kita melayani orang beriman tapi sengaja gak puasa, lah ini tidak boleh. Ini namanya membantu orang berbuat maksiat, tidak boleh. Gak dadi posone dadi tapi gak ganjaran, rugi. Timbangan atau gak trawe pisan, bengi digawe dodolan, awan gak dodol bengi ae. Mulai mari meh maghrib cek gawe wong takjil sampai engko jam 12 bengi atau sampai sahur silahkan. Atau genti dodolnya gak dodol panganan, dodol sandal, dodol pakaian, monggo. Atau bahkan mungkin saja dilarang polisi tapi oleh dodol mercon ngono. Timbangane ganggu wong poso. Dah. Ini posone poso zahir batin, lalu yang kedua traweh. Yang ketiga tadarus. Tadarus itu kalau Kanjeng Nabi tiap tahun tadarus, tiap Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril, semaan, disemak wacana Kanjeng Nabi. Mungkin saja kalau dari segi kemanusiawinya ada luput-luput sedikit, yaitu dilingno oleh malaikat Jibril. Nah tapi untuk salafus soleh, orang-orang yang dahulu yang baik-baik itu luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau di luar Ramadan mampu baca Quran sehari itu langsung khatam 1 kali 30 juz. Ya jadi hafal ya enak ngelenyerai. Nah tapi kalau di dalam Ramadan beliau khatam sehari 2 kali atau 30 juz 2 kali, bayangkan.
iso begitu. Ya, karena apa? Hampir tidak tidur. Wis kadung maca Quran itu sangat wis lupa karo ngendeke, kapan mandeke lupa saking asiknya baca Al-Qur'an. Nah, kalau kita kan apa? Gak iso asik ngono iku. Imam Syafi'i itu baca Quran angan-angan sak maknane. Kalau kita kan lain ya, baca Qurannya Imam Syafi'i kalau sudah kadung baca lupa untuk berhenti. Nah, kita kan kalau sudah kadung apa? Kalau gak mau kalau maca ndang-ndang mandek wis moro mripate ndrocos ae wis anu langkopan ora ana sakmane tapi angen-angen makne lah makne ketok ae tutup buku langsung garap liyane niku. Nah, ini Imam Syafi'i. Artinya kita harus punya target. Tahun ini saya harus khatam 2 kali, sekali, 3 kali, silahkan. Ya, mau punya target. Itu pribadi. Jangan hanya target khatam di musola, khatam di masjid. Boleh khataman di masjid, tadarus di masjid, tapi harus dibatasi. Batas yang pertama, batas waktunya, terutama nggak speaker itu. Di speaker engko jam 10 terus nuai buanter, ganggu orang-orang yang sedang beristirahat. Ini dosa. Asalnya sunnah jadi berdosa. Na'udzubillah. Nah, kemudian Quran itu meskipun tidak ngerti arti ini diwaca tok wis ganjaran. Sudah pahala besar. Tapi ingat harus benar bacaannya. Aja sampai maca Quran tiba gak bener. Maksudnya apa? Tadarus di masjid, di mid ternyata bacaannya salah-salah. Ndak apa-apa salah pokoknya ono sing benerno. Tapi saya yang prihatin di kampung-kampung itu langgar di masjid kadang-kadang itu maca wis kaya apa jenenge? Sing nguasa karepe dhewe itu gak peduli tajwidnya, gak peraturannya, sak muni-munine gak ro wakaf ibtidaknya, ya ngawur saja. Naudzubillah. Ini kalau ndak ada yang ingatkan maka dosa sing maca, dosa sing gak gemilingno. Maca dosa kenapa? Lah apa ngono gak kena kok di mik ngono lho. Mboten semrap belajar. Nah, karena itu ojo menarget berapa kali khataman, tapi yang penting adalah bagaimana kita membaca dengan benar. Terus lalu yang keempat menunya adalah menu berupa sedekah. Siti Aisyah itu ya, para sahabat Nabi juga itu. Nabi itu loman, tapi ketika Ramadan lebih loman, jauh lebih loman. Beliau pernah sholat asar itu cepet, cepet sembahyang asar itu. Biasanya sembahyang gak cepet itu langsung gak ada wiritan Melayu. Lari ke arah hujrah atau kamar beliau mengambil sesuatu. Ternyata kenapa Nabi jenengan kok begitu, kok bingung gitu sholatnya kok seperti cepat gitu. Iya, tengah-tengah sholat saya ingat di saku, sholat asar di saku jubah saya yang digantung itu ternyata ada sisa emas yang belum sempat dibagi untuk hari ini. Nah, itu Nabi itu bingung membagi kalau sampai di lemarinya, di dalam saku bajunya masih ada sisa harta yang harus dibagi. Nah, kita kan bingung lek gano sampai gano rekeningnya kali 50.000 mari ngono gano duit, waduh bingung kita. Nabi tenang-tenang saja kalau itu. Besok pasti ada, Allah memberikan. Nah, akhirnya Nabi cepat membagi itu. Nah, Siti Aisyah ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab diberi uang 500 dirham. 1 dirham itu 200.000, 500 dirham itu berapa? 1 juta ya. Uang 1 juta, ya diberi uang 1 juta oleh 10 juta oleh Sayyidina Umar itu sebagai baitul mal dari khumus. 1/5 itu bagian dari keluarga Nabi dan keluarganya. Nah, diberikan semacam pensiun itu oleh 10 juta. Asar diberikan itu sudah bingung, ayo dibagi, ya dibagi ke fakir miskin yang ada di pelosok Madinah, terus keliling sama Dewi Baroh atau Baroh pembantunya itu. Nah, ketika sudah hampir maghrib, katanya sini tinggal 5 dirham. Siti Aisyah, tinggal sedikit, mari kita belikan untuk buka puasa. Ya baru itu berhenti. Jadi sampai dihabiskan uang sekian itu. Nah, ini karena Ramadan adalah tempat penghapus dosa dan tempat berpahala yang luar biasa besarnya. Nah, karenanya ini Ramadan kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk andai kata jenengan nanti masuk dalam kondisi yang
50% atau 100%, ini maka harus siap. Dan sekali lagi ibu tadi mengatakan itu adalah diniati niat ibadah. Wa bataghi fi ma taqallahu darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Ingatlah ya, cukupkanlah, usahakanlah selamat sampai akhirat, tapi jangan sampai lupakan nasibmu di dunia. Kerjaanmu ini diurusi yang profesional cara sekarang itu ya. Nah kalau itu kita manfaatkan meskipun sambil ngantuk-ngantuk di kantor, itu nilainya tetap nilai pahala, nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi niat dari rumah itu sudah bismillah tawakkaltu ala Allah, niat ingsun nyambut gawe kanggo sangune ibadah. Maka semua apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Dalam Islam apapun bisa bernilai ibadah. Kumpul suami istri itu iso ibadah, tapi iso maksiat. Mengapa ibadah? Karena niatnya ya, terus kemudian maca bismillah, itu jadi ibadah kabeh wis. Jadi ngejak bojone, Dik, ibadah Dik, ngono. Ya karena Mas ka ibadah ngono. Itu karena ya ono bismillah, ora gabluk-gabluk mari. Tidur itu juga bernilai ibadah, asalkan waktu tidur langsung dongo apa bismikallahumma ahya bismika amut. Maka ngorok-ngorok kita, mimpi-mimpi kita semuanya bernilai ibadah sepanjang malam itu. Apalagi kalau kita baca kulhu 3 kali, kul Allah kul nas kita usapkan, itu sama dengan tahajud. Walaupun gak tangi tiba ya oleh ganjaran tahajud. Kenapa? Karena sudah dimulai dengan tadi itu al-ikhlas mu'awwadzatan. Kemudian bangun itu jadi ibadah ketika kita bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Nah itu. Lalu masuk ke kamar kecil, nang jeding nang WC, ya mau buang air, ternyata juga ibadah. Kenapa? Masuk kaki kiri, lalu doanya Allahumma barik lana fi rizqina wa qina adzaban ya. Nanti mangan opo niku? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Nah, jadi kita di dalam ruangan WC itu dengan posisi ya jangan sampai membelakang itu menghadap kiblat. Yang kedua, ya jangan diperlama-lama. Ya, ojo dikhusuk-khusuk no niku khusuk. Ya sampai nyanyi-nyanyi, ya itu yang tidak ibadah. Kalau sesuai dengan ya tupoksinya apa posnya, ya sudah itu ibadah. Nah coba semua bisa bernilai ibadah. Nah sehingga nun sewu, Nabi Muhammad itu manusia satu-satunya yang mulai dari tidur sampai bangun lagi dan bangun tidur lagi itu dicatat, dipakai sebagai contoh. Kita tidak pernah menemukan mungkin tokoh lain, nabi atau siapapun yang bagaimana cara ngumpul istrinya, tidak ada. Bagaimana cara masuk ke kamar kecil, tidak ada. Ya, mungkin dianggap saru, padahal kalau nabi ya gak saru, sarungan ya malah. Itu. Nah, karenanya kita kerja ini adalah bagian dari ibadah, asalkan niatnya benar, asalkan kita kerja secara profesional, disiplin tinggi. Nah, insya Allah semua akan beribadah dan nilainya sunnah itu menjadi wajib ketika Ramadan. Ya moga-moga kita, awak kita. Jadi saya tadi mengatakan bahwa orang bisa Ramadan dengan baik, dengan istimewa kalau imannya sehat. Tapi sekali banyak penyakit dalam iman, maka akan banyak yang tidak bisa dilakukan. Awak gagah, gede dhuwur, ya kita sehat fisiknya, tapi poso gak kuat. Kenapa? Itu bukan fisiknya yang sakit, hatinya, imannya yang sakit. Nah, semakin banyak penyakitnya semakin tidak ngelakuin apa-apa. Ya Islam hanya Islam KTP itu yang membahayakan. Kan dari diluk ngono, wis kamu iso mlebu swarga, sahid jok kuwatir, bawa bunuh diri ae. Oh iku. Ngono-ngono iku sing gampang dia dibujuk. Karena apa? Dia tidak punya ilmu, tidak tahu apa-apa. Lek golongane apa jenengan iki wis angel nggih. Tapi sik ono ae sing ngene ku ya anyene kebacut. Ya saya kan bawa misi. Saya sini, ini seragam saya dan ini ada pin FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu termasuk wakil ketua FKUB Kabupaten Malang.
Jadi ke sini nanti ayo FKB Pak Numan itu selesaikan gereja dan masjid GKI di Geraha Kencana itu di mana itu Hawaii itu. Itu karena ditentang oleh masyarakat Islam semasa yang kendel-kendel itu yang siap jadi teroris, jihadis. Nah itu nentang bilang pokoknya saya ngadeg kita hancurkan. Nah kan kita juga khawatir kan itu sangat sensitif, tapi ya pendekatan kita terus lakukan. Nah akhir-akhir ini sudah mulai kelihatan. Terus Pak Bupati mengatakan pokoknya amanat saya satu itu, kita itu SK Bupati, maka yaitu syarat sudah lengkap, semua sudah lengkap. Nah masjid sudah mau disediakan di sebelahnya gereja itu, bahkan lebih besar. Nah itu kita akan perjuangkan itu. Ya tidak semua, tidak hanya gereja, masjid pun juga yang ditentang, tidak hanya gereja. Masjid yang di Karangwidoro itu di Dau sampai sekarang belum ada izinnya, IMB-nya belum ada. Kenapa? Masyarakat yang belum tahu menentang habis-habisan itu. Ya, ini masjid yang di Donomulyo itu sampai sekarang tidak bisa berdiri karena ini yang inisiasi garis keras Bu. Jadi akhirnya wis gak wis. Iku gale beduk, gale gawe tongkat, gale ngene langsung muni gale ngene iku. Ya akhirnya yo rame itu. Nah, itu golongannya apa JI ya jenggot ireng JIK jenggot ketel itu kan jenggot putih ini. Nah jadi kita intens di sana menjaga kerukunan, menjaga NKRI ini agar tetap bersatu ya. Ya kita ini negara milik bersama, bukan hanya milik umat Islam, bukan hanya milik umat tertentu, tapi semuanya punya negara ini, ikut berjuang untuk negara ini. Nah karena itu ya kita isi bersama dan jangan hanya diakui sebagai satu komunitas saja. Nah ini puasa itu menahan diri juga, karena itu nanti kalau ada macam-macam ya kita tahan. Ojo sampai terus gampang terbakar, tersulut emosi kita. Mau medsos ini langsung ngamuk padahal akhirnya salah. Saya sering, saya sering baca medsos saya yang di kelompok, saya punya kelompok pengajian tertentu yang itu banyak, terutama banyak orang Arab-Arabnya. Nah ternyata isinya kadang-kadang itu waduh memanaskan sekali. Ternyata setelah dicek sungguh itu hoax semuanya. Nah ini naudzubillah, kalau sampai terpancing kita ya maka akan menghakimi, minimal menghakimi orang tanpa tidak usah bicara, tidak usah berbuat apa, tapi hati kita sudah langsung cenderung pada kelompok tertentu yang mungkin merasa dizolimi padahal aslinya mereka yang zolim sendiri. Nah itu para bapak ibu sekalian. Nah karenanya dengan puasa itu adalah mengekang, menahan diri, menahan nafsu. Nah kita kesempatan untuk menahan nafsu ini dalam arti apa? Nafsu amarah, nafsu seksual, nafsu makan itu kita tahan ya, bukan dihilangkan sama sekali tapi di manage sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang dipuji, nafsu yang lurus yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa ini meningkatkan takwat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhirnya, dan akhirnya nanti akan mengantar kita ke surganya melalui pintu Royan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ini nanti titip ke Mas Roni saja. Ini yang berkenan. Ini ada bacaan penting bulan Ramadan. Ya, hanya begini. Niat puasa itu kan rukunnya pertama ibadah semuanya niat. Nah niat puasa itu harus tiap malam untuk puasa wajib ya. Harus tiap malam. Biasanya ngomong traweh mari witir nawaitu shomahuddin. Itu niat harian. Tapi menurut Imam Malik boleh niat itu dijamak di awal nanti. Insya Allah kalau besok puasa nanti malam pertama niat puasa untuk 1 bulan. Artinya seandainya besok mben ono sing lali tidak masalah. Sampai lupa tanpa niat yang pertama itu. Puasa hari ketiga lupa gak niat, tahu-tahu subuh kayak iling durung niat, maka tidak sah puasanya. Ya, puasa tok tapi gale ganjaran gale kudu nyaur sian. Misalnya dengan ditugaskan Bu Direktur ke Surabaya, mulai ke Surabaya bengi, gak sempat tarawih, gak sempat witir, langsung tidur. Setelah tidur, bangun jajak sahur. Lalu wudu untuk sholat subuh, berangkat ke masjid. Barang adzan subuh,
eling aku durung niat, loh itu puasanya tidak sah. Tapi kalau dengan puasa niat hari pertama ini untuk sebulan penuh, maka yang lain-lain Anda kata ono laline itu bisa dicakup oleh puasa niat yang pertama itu. Nggih, niki barangkali ada yang memerlukan. Sekaligus doa makan Pak. Nggih. Doa makan. Nggih, setelah itu kita doa makan setelah ini ya. Ya. Malah kita berdoa bersama dan awali dengan Fatihah yang muslim terutama agar puasa kita oleh Allah SWT diberikan kesehatan zahir batin, kita bisa melaksanakan menikmati ibadah selama Ramadan, baik puasa, zakat, sedekah, tarawih, tadarus, sehingga keluar sebagai orang yang semakin sempurna, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-diniyah sholihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fili wal muslimin. Amin. Demikian, mari setelah ini kita salam, kita akhiri dengan doa makan ya. Mohon maaf, saya akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Acara lanjut.